latar belakang Afghanistan melawan Uni Soviet, yaitu keterlibatan militer Rusia di Afghanistan memiliki sejarah yang panjang, berawal pada perluasan wilayah pada masa Perang Shah yang berujung pada persaingan antara Rusia dan Britania Raya atau United Kingdom yang disebut permainan besar. Persaingan ini dimulai pada abad ke-19 sesuai peristiwa yang disebut insiden Panjshir. Ketertarikan akan daerah ini berlanjut pada masa Uni Soviet dengan adanya miliaran uang bantuan ekonomi dan militer untuk Afghanistan pada tahun 1955 sampai 1978. Jadi kronologinya adalah pada pertengahan tahun 1980, pergerakan perlawanan Afghanistan menerima bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, Republik Rakyat Tiongkok, Arab Saudi, Pakistan, dan negara-negara lainnya. Para sukarelawan Afghanistan telah dilengkapi dengan senjata dan dana, dan banyak di antara mereka yang dilatih oleh Amerika Serikat dan Pakistan. Amerika Serikat menganggap konflik di Afghanistan sebagai bagian dari Perang Dingin, dan dia menyediakan bantuan untuk pasukan anti-Soviet melalui isi Pakistan dalam program yang disebut Operasi Siklon. Pemerintah Amerika Serikat terus mengirimkan bantuannya kepada mujahidin, dan partisipasi Osama bin Laden dalam konflik ini tidak terkait dengan program CIA. Pemimpin mujahidin memberikan perhatian khusus pada operasi sabotase. Jenis tindakan sabotase yang paling sering dilakukan adalah merusak pipa pengangkut, menyerang stasiun radio, mengebom kantor pemerintah, hotel, bioskop, dan lain-lain. Dari tahun 1985 sampai 1987, lebih dari 1.800 aksi terorisme terjadi. Di daerah perbatasan dengan Pakistan, mujahidin menembak 800 roket setiap harinya. Mujahidin biasanya melakukan penembakan di dekat desa yang dapat dijangkau oleh serangan artileri Soviet, sehingga nyawa penduduk desa pun terancam akibat kemungkinan pembalasan dari Soviet. Mujahidin menggunakan ranjauan darat secara besar-besaran. Seringkali mereka meminta bantuan dari penduduk lokal dan termasuk anak-anak. Mereka juga berkonsentrasi dalam menghancurkan jembatan, menutup jalan, menghancurkan konvoi, mengganggu jaringan listrik dan industri, dan menyerang pos polisi dan instalasi militer Soviet dan lapangan udara. Mereka membunuh penjabat negara dan anggota Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan. Mereka menyerang pos-pos kecil di pedesaan. Pada Maret 1982, sebuah bom meledak di Departemen Pendidikan dan merusak beberapa bangunan. Pada bulan yang sama terjadi mati lampu besar-besaran saat alat transmisi di pembangkit listrik Naghulu diledakkan. Mundurnya Soviet dari Afghanistan. Pada pertengahan tahun 1987, Uni Soviet mengumumkan bahwa mereka akan mulai menarik mundur pasukannya. Sibghatullah Mojadedi dipilih sebagai kepala pemerintah sementara negara Islam Afghanistan dengan tujuan untuk menegaskan kembali legitimasinya melawan rejim Kabul yang disponsori Moskwa. Mojadedi sebagai kepala pemerintah sementara Afghanistan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan memperoleh kemenangan diplomatik yang penting untuk kelompok perawatan Afghanistan. Kekalahan pemerintahan di Kabul adalah solusi mereka untuk mencapai perdamaian. Keyakinan ini yang diperkuat oleh rasa tidak percaya mereka terhadap PBB. Pada akhirnya membuat mereka menolak menerima kompromi politik. Dampak selama beberapa dekade hampir mustahil untuk memisahkan peristiwa-peristiwa di dunia yang menampilkan para pemain geopolitik utama dari satu kata, komunisme. Dalam banyaknya kasus, terutama dari sudut pandang Amerika Serikat, hal ini berarti keterlibatan dalam Perang Dingin. Namun ada konflik nyata yang melibatkan penyebaran ideologi tersebut. Keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam bisa dibilang lebih dominan dari sudut pandang kami. Namun peran Soviet Afghanistan adalah contoh utama lainnya. Meskipun Amerika Serikat bukan salah satu pihak yang terlibat langsung dalam perang, sejarah akan menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat yang tidak terlalu rahasia. Dampaknya juga akan berdampak pada Amerika Serikat melalui efek riak.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.